Halo, saya Viana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membelajarkan materi bangun ruang pada siswa tunanetra. Nah, di sini alat peraga yang dibutuhkan adalah berbagai macam model bangun ruang. Nah, kalau berbagai macam model bangun ruang untuk yang ada di video ini sudah merupakan produk pabrik. Nah, di sini ada bangun ruang bola, kemudian ada kubus, kemudian ada balok, ada kerucut, dan juga ada tabung. Nah, guru bisa menjelaskan terlebih dahulu unsur-unsur dari bangun ruang. Untuk bangun ruang, unsur-unsurnya yaitu ada rusuk, sisi, dan juga sudut. Nah, rusuk itu merupakan garis yang membatasi dua sisi atau lebih. Dari kubus ini, nah, guru bisa menanyakan kepada siswa, garis pertemuan antara dua sisi itu yang mana? Di sini juga guru bisa sambil menjelaskan bahwa sisi merupakan permukaan datar yang ada di bangun ruang yang itu juga membatasi antara sisi luar bangun ruang dan juga sisi dalam bangun ruang. Nah, berarti sisi merupakan permukaan datar. Nah, untuk sudut itu merupakan titik pertemuan titik pertemuan antara tiga rusuk atau lebih. Nah, kali ini rusuk, ketika siswa sudah mengetahui sisi yang mana, rusuk yang mana, kemudian sudut yang mana, nah kita bisa mencoba untuk menjabarkannya. Ya, pada model bangun ruang ini, nah kita bisa memberi tanda di suatu sisi, nah itu sebagai penanda atau sebagai patokan untuk siswa. Misalnya di bangun ruang ini ada satu simbol, nah itu terletak di sisi atas. Jadi kita bisa menekankan kepada siswa bahwa yang ada tandanya itu merupakan sisi atas, sehingga nanti ketika siswa mengorientasi dia tetap berpegang pada patokan ini. Nah, jadi sisi yang ada tandanya merupakan sisi atas. Nah, kemudian untuk sisi yang tegaknya, untuk sisi yang ada di sini berarti sisi kanan. Nah, kemudian ini sisi yang depan. Kemudian yang ini sisi yang kiri dan ini sisi yang belakang. Dan yang terakhir di bawah ini sisi yang alas atau bisa sisi bawah, bisa juga seperti itu. Jadi dalam kubus atau pada kubus memiliki 6 sisi. Sisi atas, sisi kanan, depan, kiri, belakang, dan bawah. Jadi kubus terdapat 6 sisi. Setelah sisi sudah ditentukan, kemudian rusuknya. Nah, rusuk merupakan pertemuan antara dua sisi. Misalnya dari sisi atas, kalau misalnya kita raba, kalau misalnya kita minta siswa nih untuk meraba di kelilingnya sisi atas, nah ini terdapat rusuk yang pertama, 2, 3, 4. Nah, kemudian bergerak ke sisi yang tegak ada perbatasan 5, 6, 7, 8. Nah, ini sisi tegak. Nah, kemudian di sisi alasnya kita bisa meraba lagi 8 tadi, 9, 10, 11, 12. Nah, sudah habis ya. Jadi, total rusuk yang ada di kubus adalah 12 rusuk, 12 buah rusuk. Nah, kemudian setelah rusuk, kita coba tentukan juga sudutnya. Kita bisa mulai kembali dari atas. Nah, untuk sudut berarti pertemuan antara rusuk. Ya, biasanya di sini ya terasa lancip ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa bergerak 5, 6, 7, 8. Nah, sudah habis ya. Jadi berarti jumlah sudut pada kubus ada 8 sudut. Jadi kita bisa simpulkan bahwa unsur kubus yang pertama sisi ada 6 rusuk, ada 12 sudut,
ada 8. Setelah kubus, kita akan ke bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Unsur-unsur pada balok itu memiliki jumlah yang sama dengan unsur-unsur pada kubus. Nah, tapi apa ya yang membedakan antara kubus dan balok? Nah, di sini pertama coba kita pastikan dulu bahwa jumlahnya sama ya. Nah, sama seperti sebelumnya bahwa di bagian atas di sini ada tanda, atau jika di model bangun ruang lain tidak ada, bisa kita beri tanda manual atau kita beri tanda sendiri asalkan dia timbul dan bisa teraba. Nah, kemudian di sini kita hitung ada sisi atas juga, sisi atas, sisi kanan, sisi depan, sisi kiri, sisi belakang dan juga sisi bawah. Sisinya ada 6. Unsur balok sisinya ada 6. Nah, rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, rusuknya ada 12 dan sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi terbukti ya kalau unsur-unsur balok dan kubus jumlahnya sama. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan, jika kita posisikan bersebelahan, nah bentuknya akan berbeda. Nah, disinilah perbedaannya. Untuk kubus, tiap rusuknya memiliki panjang yang sama. Ya, jadi kalau misalnya kita perhatikan di bagian sisi atas, tiap rusuknya panjangnya sama. Sedangkan untuk balok, nah di sini ada rusuk yang berseberangan panjangnya sama, tapi rusuk yang bersebelahan itu memiliki panjang yang berbeda. Jadi jika siswa menemukan ada bangun ruang terus kemudian diraba oleh dia, kalau misalnya tiap rusuknya memiliki panjang yang sama, berarti itu merupakan kubus. Tapi jika ada perbedaan, nah itu berarti tergolong ke dalam balok. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, di sini guru dapat memberikan bangun ruang selanjutnya, yaitu tabung. Untuk tabung terdapat 3 sisi. Sisi tutup atau sisi atas, sisi tegak atau sisi selimut, dan juga sisi bawah atau sisi alas. Kita dapati sisinya ada 3. Antara sisi tutup dengan selimut, nah garis batasnya ada di tepian dari sisi tutupnya. Nah, ini merupakan rusuk. Ya, kita masih bisa kategorikan ke rusuk ya, meskipun bentuknya berbeda ya dengan balok dan juga kubus. Nah, ini berarti rusuk untuk tabung ini berbentuk garis lengkung. Ya, jadi dia merupakan garis lengkung. Rusuknya berbentuk garis lengkung. Nah, kemudian selain itu pertemuannya lagi ada di alas, antara alas dan juga sisi selimut. Nah, ini juga rusuknya. Jadi rusuk dari tabung ada di kelilingnya sisi tutup dan kelilingnya sisi alas, yang berarti rusuknya ada 2. Nah, bagaimana dengan sudut? Untuk tabung, kalau misalnya kita perhatikan dari pengertian untuk sudut, dia titik yang membatasi atau titik pertemuan antara 3 rusuk. Nah, kalau misalnya kita perhatikan rusuknya tabung, nah dia rusuknya berdiri sendiri. Rusuknya ini terpisah antara rusuk yang satu dengan rusuk yang lain, yang berarti tabung tidak memiliki sudut atau sudutnya berjumlah 0. Keempat, di sini kita memiliki bangun ruang selanjutnya, yaitu kerucut. Permukaan untuk kerucut, nah di sini ada sisi alas. Jadi kalau kita posisikan kerucutnya seperti ini, jadi seperti gunung ya. Nah, di sini alasnya ada di bawah berbentuk lingkaran, sisi alas. Nah, selain itu untuk kerucut juga memiliki sisi selimut, nah namun berbeda ya dengan sisi tabungnya. Jadi sisi yang ini merupakan sisi selimut dari kerucut.
Jadi kita bisa simpulkan bahwa sisi dari kerucut berjumlah 2 buah. Unsur kerucut sisinya berjumlah 2. Oke, kemudian ada rusuk. Nah, kita perhatikan apakah kerucut memiliki rusuk? Nah, karena rusuk itu merupakan garis pertemuan antara dua sisi, nah sedangkan unsur kerucut dia punya 2 sisi. Nah, berarti garis keliling alas ini merupakan rusuk dari kerucut. Nah, tapi rusuknya hanya ada 1. Jadi rusuk kerucut ada 1. Nah, yang terakhir sudut. Nah, di sini bisa kita rabakan. Biasanya sudah langsung ketahuan ya, langsung teraba nih kalau misalnya kerucut pastinya memiliki hanya ada 1 sudut. Nah, kalau kita posisikan seperti ini, nah letak sudutnya berada di puncak atau di paling atas, bagian atas dari kerucut. Jadi sudut dalam kerucut ada 1 buah. Yang terakhir kita miliki bangun ruang, bola. Nah, bola ini kita perhatikan apakah dia memiliki sisi, sudut, ataupun rusuk. Nah, kalau misalnya diraba, untuk sisi, bola memiliki hanya ada 1 sisi. Ya, jadi sisinya di sini tidak terbatas ya. Jadi di sini tidak ada yang membatasi, jadi sisinya bola ada 1. Nah, karena sisinya ada 1, berarti rusuknya tidak ada. Jadi karena tidak ada pertemuan sisi ya, jadi rusuknya tidak ada dan kemudian sudutnya pun juga tidak ada. Jadi kita bisa simpulkan bahwa unsur bola sisinya ada 1, kemudian rusuknya 0 dan sudutnya juga 0. Nah, untuk membelajarkan bangun ruang, kita tidak harus menggunakan model yang seperti ini, tapi kita juga bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar untuk dijadikan alat peraga dalam pembelajaran bangun ruang. Banyak sekali. Untuk bola ya bisa kita menggunakan bola, bisa bola sepak ataupun bola yang lainnya, atau bisa juga lato-lato juga bentuknya seperti bola kan. Kemudian bisa juga untuk kubus, nah bisa juga dari mainan Rubik ataupun dari kardus, toples, banyak sekali. Balok juga banyak sekali benda-benda di kehidupan sehari-hari yang menggunakan balok. Nah, itu bisa kita juga pergunakan untuk membelajarkan bangun ruang ini. Gitu. Jadi jangan jangan hanya terpaku pada model yang dari pabrikan, tapi bisa juga kita manfaatkan bangun atau benda-benda yang ada di sekitar. Seperti itu. Ya, mungkin untuk materi bangun ruang saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.